Me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Duduk Salsa. Salsa, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Kak. Ngomong-ngomong, Salsa kesini mau apa ya ketemu kakak? Aku pengen curhat sama kakak tentang ya Kak dan aku gitu. Kira-kira waktunya kalau 40 menit cukup nggak ya, Salsa? Cukup. Oke, kita kesepakatinya 40 menit ya. Ya. Jadi sebelumnya Salsa udah pernah belum sih ngikutin konseling individu? Belum Kak. Berarti Salsa tuh belum tahu ya konseling individu itu apa? Belum. Nah, jadi konseling individu adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor yaitu kakak, dan konseling itu Salsa yang mempunyai permasalahan. Tujuannya biar membantu peserta didik supaya tidak ada masalah untuk kedepannya. Nah, di konseling individu itu ada beberapa azas-azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Nah, Salsa kan ikut konseling individu ini tuh nanti tuh gak bakal dibocorin loh. Nanti kakak bakalan jaga rahasia Salsa untuk nantinya, biar Salsa tuh dapat apa ya, terbuka sama kakak. Nah, yang kedua, azas kesukaraan. Nah, Salsa tuh ikut konseling individu ini harus berdasarkan kemauan sendiri. Nah, Salsa tuh kemauan sendiri nggak sih datang ke sini? Kemauan sendiri. Nah, ya berarti harus berdasar kemauan sendiri. Yang ketiga, Salsa tuh harus terbuka biar masalahnya itu cepat terselesaikan. Berarti Salsa tuh kalau cerita ke kakak nih, berarti harus terbuka, nggak boleh tutupin gitu. Yang terakhir ada kemandirian. Salsa tuh harus mandiri dalam menghadapi permasalahan yang Salsa hadapi. Salsa mempunyai masalah apa sih kalau kamu boleh tahu? Masalah kesulitan belajar. Bentar, kakak ambil ininya dulu ya biar Salsa buletin. Nih permasalahannya Salsa buletin. Cari yang sesuai apa yang Salsa alami. Dibuletin. Iya, dibuletin. Iya. Ini kan permasalahannya Salsa. Nah, ya, tadi kan Salsa kan bilang sulit mempelajari materi tertentu atau pelajaran tertentu. Nah, itu tuh faktor dari pelajarannya yang emang susah, atau emang gurunya, atau emang lingkungan sih? Tergantung apa ya? Tergantung ini sama tergantung guru sama tim. Oh, berarti lingkungan iya. Kalau lingkungan emang kenapa sih? Keganggu apa gimana sih Salsa? Tergantung. Berarti di kelas 9F ini berisik gitu, jadi kurang berkonsentrasi. Ya. Makanya Salsa jadi kesulitan untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, tadi Salsa bilang faktor diri sendiri. Berarti apa tuh yang Salsa alami? Kurang konsen, terus kadang ada nggak paham, terus ya pokoknya kayak kesulitan dalam tingkatan pembelajarannya Kak. Kalau percaya diri, Salsa percaya diri nggak sih kalau misalkan ke depan maju itu percaya diri nggak sih? Percaya diri, cuman kayak masih ditanya-tanya temen dulu kayak ini jawabannya benar nggak gitu. Oh, kayak ragu gitu Iya, kan ya? Masih ragu. Berarti kalau dari gurunya sendiri sih gimana? Berapa dulu nih Kak? Misal Salsa kan ada pelajaran yang sulit tuh, ya berarti kakak tanyanya ini apa guru yang mungkin Salsa tuh susah untuk masuk otak lo pelajarannya, itu guru apa sih kayaknya? Matematika. Guru matematika. Emang guru matematika itu kayak gimana sih? Bagi Salsa tuh pandangannya gimana sih? Sulit. Ya pokoknya gitu loh Kak. Tugas terus nggak sih? Apa? Ya kadang sih cuma kayak praktek gitu. Iya, berarti bikin apa? Terus kalau misalkan Salsa bertanya nih sama guru matematika, dia tuh suka nanyain nggak sih, kayak maksudnya ngejawab apa yang Salsa nggak paham, kayak gitu, apa ya diem aja gitu? Enggak, cuma kayak
nunjuk-nunjuk. Oh, nunjuk-nunjuk doang, tapi nggak praktek langsung, berarti ya bikin Sasa nggak paham. Nah selain itu ada lagi nggak sih pelajaran yang bikin Sasa tuh sulit? Bahasa Inggris. Emang itu tuh dari pelajarannya apa gurunya? Bukan bahasanya sendiri. Kenapa? Bukan bahasa sini. Oh, bukan bahasa sini. Jadi Sasa susah memahami ya, karena mesti belajar sih kayak Inggris kan, iya kata-katanya susah dan rumit. Berarti bukan karena gurunya ya, faktor karena bahasa, karena kita bahasa Indonesia jadi susah untuk ke bahasa Inggris. Ketika Sasa mengalami kesulitan tersebut, Sasa pernah ada usaha nggak sih untuk mencoba untuk berubah? Kayak gimana contohnya? Ya, fokus dalam belajar, terus konsentrasi dalam kelas. Berarti kalau misalkan pernah nggak sih misal gurunya itu selesai menjelaskan, terus Sasa gurunya itu keluar, nah kebetulan di lorong sekolah, terus Sasa ngejar, Bu, saya nggak paham nih, boleh jelasin nggak sih? Sasa gitu nggak sih orangnya? Sebenarnya gitu, cuman kayak tergantung guru itu sendiri. Oh, berarti ada guru yang kadang itu kalau nggak deket ya udah bodo amat, nggak digubris kita ngomong apa juga. Oh iya. Terus Sasa mengalami kesulitan itu tuh sejak kapan sih? Sejak awal kelas 9 Awal berarti nyampe sekarang ya. Berarti tuh Sasa tuh mau cerita ke kakak tuh karena pengen berubah ya? Iya. Sasa pernah cerita nggak sih kesulitan Sasa tuh ke wali kelas atau guru mata pelajaran atau guru BK? Pernah nggak sih cerita? Sejauh ini belum pernah cerita ke siapa. Kenapa Sasa nggak berani cerita sih? Padahal kan kadang kita dekat nggak sih sama wali kelas? Kenapa sih Sasa? Wali kelasnya cara masuk. Pertama wali kelas cara masuk. Terus kalau guru mata pelajaran kadang ada yang nggak akrab ya. Ya. Kalau yang guru BK sih? Kalau berubah juga enggak. Guru BK enggak, karena guru BK-nya masuk nggak sih ke kelas? Enggak. Kalau guru BK-nya nggak masuk, jadi kayak canggung ya kalau mau cerita. Cewek apa cowok sih guru BK-nya? Cowok. Ya pantes sih, canggung, rasa kayak mau cerita tapi ya karena dia cowok jadi takut. Ya nggak apa-apa kan, apa yang Sasa rasain. Terus keluarga Sasa tahu nggak sih Sasa tuh merasa kesulitan di sekolah? Jadi belum sampai sejauh ini Sasa belum. Nah, pernah nggak sih kepikiran Sasa aku pengen cerita ke mama atau ke papa gitu? Pernah kayak gitu nggak sih? Pernah. Kenapa nggak diomongin gitu? Ya karena apa ya? Masih malu untuk cerita ke keluarga sendiri. Ngebebanin apa enggak sih kalau cerita ke orang tua? Ngebebanin. Berarti lebih ke ngebebanin dan nggak mau orang tua tuh kepikiran ke depannya. Ya, berarti Sasa tipe orang yang tertutup ya kalau di rumah, tertutup dan bisa jadi kemungkinan introvert. Iya. Tapi kalau sama teman, Sasa introvert apa enggak sih? Tergantung teman-teman. Oh ya, temen di kelas 9 ini circle-circlean nggak sih mainnya? Oh iya, pasti Bergelombor kan Iya, ya? ada. Iya, sendiri-sendiri. Jadi pasti kayak kurang gak nyaman nggak sih kadang untuk belajar di kelas tersebut? kurang. Nah terus misal Sasa nggak paham nih dalam pelajaran tersebut, terus Sasa tanya nih ke teman sebelah atau teman sekelas lah, gimana responnya? Baik, tanggapannya. Oh, berarti- ngajarin balik. Cuma dengan caranya dia sendiri. Berarti nggak pelit info gitu ya, membantu juga sama-sama. Oh iya nih Sasa lagi kesulitan, ya udah aku bantu. Berarti dalam hal itu oke-oke aja ya. Oke. Sasa tuh cita-citanya apa sih? Sejauh ini masih mikirin untuk jadi raja IPTN. Berarti Sasa mau masuknya nanti SMA, SMK. Pengennya SMK, cuman kalau SMK kalau bunda ngizinin, Iya. keluarga ngizinin, cuman yang belum ngizinin itu ayah. Karena mungkin
kan di SMK 3 kan apa ya, medianya taruna kayak Iya. main tangan gitu. Jadi Jadi sejauh takut. ini belum ngizinin karena takut diapa-apain. Iya, soalnya cewek juga kali ya. Berarti Sasa tuh belum mikirin, masih bingung ya. Nah, berarti kalau masih bingung, berarti Sasa tuh harus buktiin dengan cara belajar juga. Sasa harus tekun dan harus apa ya, kalau nggak ngerti cepet-cepet tanya. Soalnya Sasa kan udah kelas 9, bentar lagi ujian, lulus juga. Pasti menginginkan sekolah-sekolah yang favorit untuk daftar ke sekolah mana gitu. Berarti kan harus nilainya harus bagus kan. Berarti dari situ Sasa harus bisa belajar untuk kalau tertinggal pelajaran Sasa tuh cepet-cepet. Misalkan cara belajar Sasa itu dengan cara diringkas. Nah, yaudah Sasa meringkas aja nih, guru ini nanti ngejelasin Sasa ringkas. Atau biasanya Sasa kalau misalkan habis selesai sekolah, pulang sekolah, nanti malamnya dipelajarin lagi nggak sih? Sekolah ada PR doang. Oh, berarti nggak rutin ya belajarnya. Nah, biasain Sasa tuh harus rutin, kayak harus ada waktu belajar di rumah meskipun sedikit. Ya kurang-kurangin main lah sedikit, soalnya Sasa juga udah kelas 9, waktunya kayak belajar memperbaiki nilai, terus juga pelajaran-pelajaran yang mungkin tertinggal. Sasa harus bisa ngimbangin bisa gitu. Untuk kakak sendiri kayak gitu doang sih solusinya. Sasa setelah cerita tadi ada yang pengen disampaikan nggak buat diri Sasa sendiri atau buat siapa gitu? Buat diri sendiri, karena apa ya, ingin memperbaiki tentunya, terus insya Allah kedepannya akan lebih fokus. Berarti bisa dibilang berubah jauh lebih baik lagi karena udah kelas 9. Sasa kan ini kan datang ke sini ya, cerita sama kakak nih panjang lebar gitu. Menurut Sasa setelah cerita itu rasanya gimana sih cerita kakak itu? Sedikit terbuka, terus kayak didengar, terus sama membantu mendapatkan solusi. Iya, berarti pikirannya udah plong ya, udah terarah. Biar kak, berarti aku harus gini ke depannya. Kan dulu kan Sasa kayak bingung nih mau ceritanya kemana karena nggak didengar. Makanya Sasa nanya ke kakak cerita dan ternyata kakak bisa bantuin masalah Sasa. Nah ini kakak ada video untuk motivasi Sasa untuk lebih rajin lagi, lebih aktif lagi kalau di kelas nih. Sasa bisa lihat videonya. Dilihat dan disimak. Sudah cukup kak. Nah tadi kan kakak udah ngasih video motivasi nih buat Sasa. Nah kakak pengen tahu nih, Sasa harus isi lembar evaluasi hasil konseling individu. Nih Sasa isi, tulis nama dan kelas. Coba tulis dulu. Nama lengkap ya. Nama lengkap biar lengkap. Kalau nama panggilan nanti kepotong-potong. Nah, yang kurang sesuai satu. Coba bola pikir. Yang selanjutnya ada lagi. Sudah kak. Terima kasih ya Sasa udah ngisi ini.
Oke, karena tadi kita sudah cerita banyak, terus kebetulan waktunya tuh udah mau habis. Jadi nanti kalau misalkan Salsa mau cerita, misal besok, nah nanti Salsa bisa ceritain ke kakak lagi supaya lebih plong lagi, lebih terarah lagi. Karena waktunya udah habis sih. Salsa juga abis ini mau kelas kan, ada kelas. Ya udah, berarti sesi konseling hari ini kita akhiri ya, Salsa. Ya Kak, makasih juga udah cerita aku ya Kak. Ya. Hati-hati ya. Iya Kak.